Episode 8. Lucifer. Itu kan nama untuk sebutan iblis. Apakah orangnya juga seperti iblis? Batin Eva. Hendra, kemari, panggil Stephen pada Hendra. Hendra pun menghampiri Stephen. Kamu kan pernah melihat gadis yang pernah menabrak mobilnya si Lucifer kan? Bisik Stephen pada Hendra. Pernah tuan. Memangnya ada apa? Bisik Hendra juga yang sambil berjongkok. Sementara Aris dan Peter merasa curiga. Apalagi Peter begitu penasaran sekali. Aku memanggilnya kemari. Gadis itu nggak tahu kalau aku yang menelponnya. Kamu berpura-puralah bahwa kamu yang menelponnya, karena dia hanya kenal sama kamu, oke? Bisik Stephen. Tapi tuan, bagaimana dengan Tuan Lucifer? Dia pasti marah dan tidak akan setuju, protes Hendra. Kau tenang saja, bentar lagi dia akan sampai. Bersiaplah, ucap Stephen sambil tersenyum. Sementara Hendra menganggukkan kepala, tanda mengerti. Lucifer sesekali mengamati Stephen, tapi dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan dokter tampan itu. Permisi mas, saya mau tanya tempat duduknya Tuan Lucifer di mana ya? Tanya Eva. Bukan cuma bartender itu saja yang kaget. Semua pengunjung yang mendengar gadis itu menyebutkan nama Lucifer heran. Sesekali melirik Eva dari bawah sampai kepalanya. Eva sangat risih, tapi dia bersikap untuk tetap tenang. Oh, Anda sedang mencari Tuan Lucifer ya? Mari saya antar, ajak bartender itu. Bartender itu berjalan di depan Eva. Semua orang masih melihat tak percaya pada gadis itu. Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka. Tibalah di tempat duduk yang biasa digunakan Lucifer dan teman-temannya. Stephen, Aris, Peter, Hendra, dan beberapa wanita-wanita penggoda melihat heran ke arah gadis yang ada di depannya. Begitu juga Eva. Rasanya dia ingin lari keluar dari tempat itu. Maaf tuan, wanita ini sedang mencari Tuan Lucifer, tanya bartender itu. Semuanya saling menatap. Tanpa sadar, Stephen tersenyum kecil sambil batu kecil. Sementara Eva hanya menggulung-gulung ujung sweaternya. Tampak terlihat jelas ketakutan di wajahnya. Hendra, apakah dia orangnya? Tanya Stephen pada Hendra. Iya tuan, jawabnya. Stephen tersenyum menggoda sambil melihat wanita itu sambil bersandar di sofanya. Apa ini Tuan Lucifer? Tapi tidak terlihat seperti iblis. Kelihatannya baik, gumam Eva saat melihat Stephen. Dia pikir kalau Stephen adalah Lucifer, si pemilik mobil yang tak sengaja dia tabrak. Kemudian Eva melihat ke arah kanannya. Dia melihat Hendra yang masih menatapnya. Tuan, tadi Anda yang menghubungi saya kan? Tanya Eva pada Hendra. Dia tidak tahu kalau yang menghubunginya adalah Dr. Stephen. Seperti yang diucapkan Stephen beberapa menit yang lalu. Iya Nona, kau sudah datang juga, ucap Hendra gugup. Hendra masih posisi duduk, hanya Eva yang masih berdiri. Tentu saja sedang membelakangi lantai dansa yang ternyata di sanalah sebenarnya Tuan Lucifer itu. Maaf tuan, saya minta maaf atas kejadian yang mengerugikan mobil Anda. Tolong jangan marah sama sopir Anda. Saya yang di sini yang salah, ucap Eva. Sementara Stephen dan kawan-kawannya masih menatap ke arah Eva. Tidak apa-apa, kamu duduklah dulu, ajak Stephen sambil menepuk sofa yang berada di sampingnya. Sudahlah, kau duduk saja dulu. Ini, minumlah, sepertinya kau sangat kelelahan, ucap Peter sambil menawarkan minuman beralkohol kepada Eva dan mengajaknya duduk di samping Stephen. Eva pun duduk di samping Stephen, sementara di samping Eva, Peter duduk. Minumlah, tawar Peter. Tidak tuan, saya tidak bisa minum ini, tolak Eva lembut. Semua pandangan masih tidak bisa lepas dari Eva. Eva pun begitu, bingung dan canggung. Sesekali dia juga melirik wanita-wanita yang berpakaian seksi yang ikut bergabung dengan laki-laki itu. Sementara sepasang mata sedang memperhatikan Eva. Ya, dialah adalah Lucifer. Lucifer menatap tajam Eva sambil memegang pinggang Lena. Sesekali Lena membelakangi Lucifer, menari-nari seperti cacing kepanasan, memainkan rambutnya di wajah Lucifer, bergerak mengikuti hentakan musik. Tatapan Lucifer tenang, tapi bisa bikin orang yang ditatapnya tak bisa bernapas dengan normal. Tatapannya seperti pistol yang sudah mengunci target sasarannya. Eva kaget karena melihat laki-laki yang ada di lantai dansa itu sedang memperhatikannya.
Oh Tuhan, bahkan aku bisa bertemu dengan orang ini di tempat seperti ini. Ini sudah yang ketiga kali aku bertemu dengannya, batin Eva sambil menelan ludah. Sesekali itu Eva tetap tersenyum manis sambil menundukkan kepalanya sedikit dan kembali menatapnya. Dan sekali lagi, pria itu tidak ada respon, tapi tatapan matanya masih tajam. Ada apa dengan orang ini? Apakah dia manusia? Kenapa sudut bibirnya tidak bergerak? Bahkan matanya tidak berkedip, gumam Eva. Suasana seperti hanya ada Eva dan Lucifer di dalam ruangan itu. Sepi, sunyi, tidak ada suara. Entah keberanian dari mana yang didapat Eva sampai dia berani menatap Lucifer. Bagaimana Tuan, Anda memanggil saya ke sini untuk membicarakan hal ini, ucap Eva membuka obrolan. Iya, tapi sayang sekali, bukan saya yang namanya Lucifer, ucap Stephen. Hah? Lalu siapa? Tanya Eva. Stephen tidak menjawab langsung, dia hanya menatap ke depan, ke lantai dansa, tempat Lucifer. Sementara Eva mengikuti arah pandang yang dituju Stephen. Ketika dilihat, ternyata Lucifer hendak kembali ke tempat duduknya, berjalan mendekat ke arahnya. Eva yang melihat itu hanya bisa membuka mulutnya setengah lebar. Kedua alis matanya mengerut. Oh Tuhan, jangan bilang dialah orangnya, jangan bilang dialah si Lucifer, ucap Eva sambil menggeleng-gelengkan kepalanya secara perlahan. Lucifer duduk di sofa sambil menyalakan rokok di hadapan Eva, sambil menatap Eva. Begitu juga Eva, masih menatap ketakutan. Ada apa Pak? Tanya Stephen memecahkan keheningan. Stephen tahu kalau Eva kaget. Maksud Tuan? Tanya Eva memastikannya lagi. Ya, orang yang duduk di depanmu itulah yang namanya Lucifer, ucap Stephen sambil menunjuk ke arah Lucifer. Apa? Jawab Eva, kembali melihat Lucifer. Oh Tuhan, bagaimana ini? Habislah aku. Namanya sesuai dengan wajahnya, seperti iblis, gumam Eva dalam hati sambil menelan ludahnya lagi. Keringat dingin keluar. Dia menggigit bibir bawahnya, menyerngitkan alisnya. Jantungnya berdetak dengan kencang karena ketakutannya. Rasanya dia ingin berlari sekencangnya. Rasa mual menghampirinya karena ketakutannya. Dari cara posisi duduk Eva yang tidak bersandar di sofanya, kelihatan sekali kalau dia ketakutan setengah mati. Sementara Stephen tersenyum kecil sambil melirik Eva dan sesekali melirik Lucifer. Ada apa denganmu Tuan Mafia? Kenapa tatapan matamu tidak lepas dari gadis ini? Gumam Stephen saat melirik Lucifer. Ada apa antara Lucifer dengan gadis kuno ini? Gumam Peter. Tuan, maafkan aku. Ini bukan atas rencanaku. Ini rencana Tuan Stephen, ucap Hendra yang merasa takut juga. Wah, ternyata nama perempuan yang menabrak mobil Tuan adalah Eva. Sepertinya cantik, gumam Aris. Di tempat itu mereka sepertinya hanya bisa berbicara dalam hati. Waduh, gimana nih teman-teman? Kalau kalian yang berada di posisi Eva, pasti merinding kan? Makin seru nih. Oke, mari kita nantikan episode selanjutnya. Sambos Mafia Jatuh Cinta. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, share, biar saya makin semangat untuk membuat konten ini. Terima kasih.